Shalom, selamat siang bagi kita sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya, Pendeta Freddy Stone Sileti, untuk boleh berbagi firman Tuhan kepada teman-teman persekutuan di Bank BTN, tepatnya di kantor pusat. Kita memulai persekutuan kita bersama, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur siang hari ini kami boleh berjumpa sekalipun melalui media daring, tapi kami percaya Tuhan yang Maha Hadir itu hadir bersama dengan kami dalam persekutuan kami. Karena itu Engkau memberkati persekutuan kami dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya, nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami membuka persekutuan kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, kita mengangkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Saya mengangkat pujian ini, saya berharap saudara boleh sama-sama menyanyi bersama-sama. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Waktu ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya memberikan kami pengertian, sehingga bagian kitab suci yang kami baca dan kami renungkan, kami pahami, tapi kami juga boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita membuka kitab suci kita dari surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya akan membacakan bagi kita sekalian surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini merenungkan satu bagian firman Tuhan dari surat Ibrani dengan satu tema yang diberikan kepada saya pada hari ini, berbicara tentang iman. Menjadi saksi iman yang militan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah bagian dalam kehidupan setiap orang ketika dia beragama. Seseorang yang beragama dikenal dia beragama karena dia memiliki iman yang disebut agamanya tadi. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, dalam perspektif kita sebagai seorang Kristiani, kita mau merenungkan bersama-sama tentang menjadi saksi iman yang militan. Saudara dikasih Tuhan, Menara Bell Rock Lighthouse adalah salah satu mercusuar terkenal di dunia. Saudara-saudara, mercusuar itu dibangun oleh seorang arsitek bernama Robert Stephenson tahun 1807 sampai dengan 1810. Saudara, mercusuar yang terletak di Skotlandia itu selama lebih dari 200 tahun telah menyelamatkan banyak orang yang pada waktu itu tersesat, baik di karang-karang atau di sekitar lautan di dekat mercusuar tersebut. Saudara dikasih Tuhan, satu hal yang membuat mercusuar itu dapat berdiri kokoh adalah karena menara itu memiliki fondasi yang sangat kuat, yaitu dibangun di atas batu karang. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita pun ibarat seperti mercusuar tadi. Ketika dibangun di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat, maka akan menghasilkan sesuatu yang kuat juga. Karena itu saudara, firman Tuhan yang kita baca ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mau merenungkan secara singkat pada sore hari ini, pada siang hari ini. Saudara, kata iman dalam bahasa asli Alkitab, khususnya bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani, dia diterjemahkan pistis, artinya percaya. Kalau kata pisteo, sama juga sejajar dengan kata itu. Ini mau berbicara tentang kata percaya atau kata iman itu adalah sejajar. Jadi seseorang yang beriman, dengan kata lain orang itu percaya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata iman dalam bahasa Perjanjian Lama, bahasa Alkitab disebut juga diterjemahkan itu aman, yang mengandung arti keadaan yang benar dan dapat dipercayai atau dapat diandalkan. Saudara, arti yang lebih jelas dari ini adalah iman adalah sesuatu yang pasti, layak dijadikan pegangan dan sandaran yang kokoh. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, iman itu adalah sandaran yang kokoh. Atau pendeknya begini, saudara yang dikasih Tuhan, iman itu berbicara tentang bersandar kepada yang tidak dapat goyah. Iman itu berbicara tentang bagaimana hidup kita dalam keadaan aman dan kuat ketika kita bergantung di dalamnya. Itulah iman. Saya mengambil contoh seperti sebuah rumah yang memiliki tembok atau dinding. Ketika hujan terjadi, panas terjadi, cuaca silih berganti, panas terik atau hujan deras, tembok itu dia tetap berdiri kokoh, tidak bergeser ke kanan atau ke kiri. Iman artinya berbicara tentang kokoh, tentang kuat, tidak berpindah karena situasi apapun. Setelah dikasih Tuhan, siang hari ini kita mau merenungkan bagaimana caranya supaya kita menjadi saksi iman yang militan. Kalau berbicara tentang iman itu sendiri. Secara singkat, saya membagikan kepada kita yang pertama. Saudara, bagaimana caranya supaya kita menjadi saksi iman yang militan? Yang pertama, dasarkan iman itu hanya kepada Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, beriman artinya teguh atau kokoh percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Tuhan. Situasi berpihak kepada kita atau tidak, situasi menyenangkan kita atau bahkan menyedihkan kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Iman itu artinya dia tetap kokoh terhadap segala situasi yang terjadi, dia tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Karena itu surat Ibrani ini dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita berharap itu sama sejajar juga dengan beriman. Jadi iman itu adalah harapan kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Yang pertama, kalau kita mau menjadi seorang Kristen yang militan, dasarkan iman itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada situasi atau sesuatu yang berada, tanda petik, di sekitar Tuhan. Apa itu di sekitar Tuhan? Di sekitar Tuhan ada namanya mujizat. Ada namanya berkat. Saudara, iman yang kokoh itu tidak digantungkan berdasarkan mujizat. Iman yang kokoh juga tidak digantungkan berdasarkan berkat. Kenapa saya bilang begitu? Iman yang kokoh hanya satu-satunya digantungkan kepada Tuhan, bukan kepada berkat atau kepada mujizat atau yang lain. Artinya, kalau Tuhan jawab doa kita, Tuhan berikan mujizat, puji Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan mujizat, puji Tuhan. Kalaupun kita berseru dan Tuhan bilang tidak, tetap kita beriman. Inilah iman yang sejati. Iman yang asli, iman yang sesungguhnya. Bukan berdasarkan mujizat atau berkat. Tidak dipungkiri, ada juga sebagian orang Kristen yang punya pemahaman, dia beriman ketika dia meyakini sesuatu atau mujizat terjadi, maka dia beriman. Saudara, saya mau beritahu, kita percaya kepada Tuhan saja sudah mujizat. Artinya, kepercayaan kepada Tuhan itu adalah modal dasar, sesuatu yang paling basic yang kita miliki. Kalau berbicara soal berkat, soal mujizat, penting nggak? Penting. Tapi jangan lupa, itu bukan yang utama. Yang paling utama adalah iman kita kepada Kristus. Yang lain mengikuti. Karena itu, sudah dikasih Tuhan, kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, bagaimana banyak murid-murid Kristus itu yang mengalami penderitaan luar biasa. Ada yang dipenggal kepalanya seperti Rasul Paulus. Thomas, dia mati ditombak. Petrus mati disalib terbalik. Dia tidak mau seperti gurunya. Dia bilang dia tidak layak, maka dia disalibkan terbalik. Pertanyaannya, apakah mereka ini kurang beriman? Tidak. Mereka orang yang sangat beriman. Karena mereka sangat beriman, maka mereka sekalipun dalam penderitaan, mereka tetap percaya, mereka tetap beriman kepada Kristus. Hari-hari ini tidak kita pungkiri, banyak orang menaruhkan imannya kepada mujizat. Tidak salah, tapi bukan yang utama. Yang utama iman kita taruhkan kepada Kristus, bukan kepada berkat, bukan kepada mujizat, tetapi kepada Kristus yang adalah sumber kita beriman. Karena apa, saudara? Mujizat itu akan berakhir. Berkat itu satu saat kita tidak punya lagi. Atau tidak ada lagi. Tapi iman itu yang Tuhan nantikan. Kita ada di dunia ini, apakah kita tetap punya iman kepada Kristus? Karena itu, saudara, mau menjadi militan di dalam Kristus, menjadi seorang beriman yang militan, yang pertama dasarnya hanya Tuhan. Bukan yang lain. Yang kedua, sudah dikasih Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, kita belajar beriman berarti berproses. Orang yang beriman, berarti orang itu sedang berproses di dalam Tuhan. Tidak bisa instan. Saudara, beriman itu tidak instan ya, tapi berproses. Dalam Alkitab, kita melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain dalam proses mereka beriman. Ada seperti Thomas, waktu Yesus menampakkan diri, dia tidak ada di sana. Lalu dia katakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan murid-murid yang lain dalam Injil Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, dapatkah Tuhan membuat instan seperti waktu Thomas yang sebenarnya telah berproses selama 8 hari untuk mempercayai kebangkitan Kristus? Bisa. Tapi kita belajar, saudara,
Beriman itu adalah berbicara tentang proses dalam kehidupan kita. Bukan hal yang instan. Mie instan aja harus direbus dulu. Artinya harus melewati proses. Memang kita tidak pungkiri saudara, zaman ini zaman yang sangat cepat. Semuanya serba cepat, serba instan. Dulu kalau perlu uang harus ke bank atau paling tidak ke ATM. Sekarang dari smartphone ini kita bisa melakukan transaksi. Dulu kalau kita bepergian buru-buru cari ojek misalnya, cari taksi misalnya, sekarang dengan benda ini, smartphone ini, semua bisa kita gunakan, kita panggil. Semua berjalan sangat cepat. Bahkan ketika benda ini bermasalah menjadi lambat, smartphone ini menjadi lambat, kita rasa jengkel, bahkan bisa jadi marah. Mengapa demikian? Karena zaman ini makin lama terlihat makin cepat dan seterusnya. Tapi saudara, kita belajar bahwa kehidupan beriman itu adalah kehidupan yang berproses. Bukan sesuatu yang instan. Dan lewat berproses itulah kita dibentuk untuk menjadi karakter kita dewasa di dalam Tuhan. Karena apa? Kita telah melewati proses yang panjang bersama dengan Tuhan. Saudara, ada orang Kristen, ada orang beriman tapi tidak dewasa. Mungkin saudara pernah jumpa itu. Banyak. Begitu banyak orang beriman, seorang Kristiani, tapi tidak dewasa. Mengapa demikian? Karena mungkin kurang menghargai proses dalam hidup. Tapi ketika seseorang beriman dan menghargai proses dan dia ikuti proses dia beriman itu, yang terjadi dia makin beriman tapi makin dewasa di dalam Kristus. Mengapa demikian? Karena proses berimannya itu membawa dia semakin menghargai dan mengasihi Tuhan karena hidup berimannya dalam proses. Selain dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman persekutuan Kristen Oikumene di Bank BTN Pusat, mari kita belajar menjadi pribadi yang terus beriman kepada Tuhan. Bahkan ketika kita mau menjadi seorang beriman yang militan, yang pertama tadi, dasarkan iman kita hanya kepada Tuhan, bukan yang di sekitarnya. Yang kedua, beriman adalah sebuah proses. Karena itu mari kita lewati hidup kita dengan proses beriman yang sungguh-sungguh di depan Tuhan. Karena saudara dikasih Tuhan, ketika kita beriman dalam proses itu, Tuhan mau membawa kita untuk melihat bahwa kehidupan kita, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena cinta kasih Tuhan. Itu karena belas kasihan Tuhan. Karena itu mari kita belajar dari proses. Proses beriman. Baik hal yang menyenangkan atau hal yang menyulitkan. Mari kita belajar dari saksi-saksi iman yang tertulis dalam kitab suci. Karena melalui mereka juga kita lihat bagaimana Tuhan dimuliakan, tetapi juga setiap kita boleh dikuatkan. Mari kehidupan kita menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh beriman dan dapat dilihat oleh teman-teman kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Kiranya kita boleh menjadi berkat. Ingat, yang pertama, dasarkan iman kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, beriman adalah sebuah proses. Mari kita terus berproses di dalam Tuhan. Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh membawa kami untuk menjadi pribadi yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mampukan kami secara militan dalam hidup kami menjadi berkat bagi sesama, menunjukkan iman kami melalui sikap hidup kami, melalui iman kami. Dengarkan seru dan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dan dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat bersama-sama pada siang hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa syafaat dan juga mengakhiri persekutuan kita. Mari kita tunduk kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih. Siang hari ini kami boleh bersekutu bersama. Kiranya surat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama ini boleh menjadi dasar bagi kami dalam kami beriman dan mengikut Tuhan. Teristimewa teman-teman yang berada di Bank BTN di kantor pusat, Tuhan memberkati mereka masing-masing dalam kehidupan dan pergumulan mereka. Bukan hal mudah beriman kepada Tuhan,
menjadi saksi apalagi di kantor, di tempat pekerjaan. Tapi kami bersyukur kalau sampai hari ini kami kuat, itu karena Tuhan. Kami boleh menjadi contoh, menjadi teladan dalam berproses iman bersama dengan Tuhan, itu pun karena Tuhan. Siang hari ini hamba berdoa, teman-teman di Bank BTN di kantor pusat, bahkan di seluruh Indonesia, Tuhan memberkati teman-teman masing-masing. Tuhan menolong mereka, kehidupan dalam pekerjaan, hikmat Tuhan bersama dengan mereka. Di masa pandemi ini Tuhan menolong, menyertai dalam pekerjaan ketika harus ke kantor atau ketika bekerja dari rumah. Tuhan menolong dan menopang. Berkati setiap mereka dalam keluarga, dalam hal apapun yang digumulkan dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan direksi Bank BTN dan seluruh baik kantor perwakilan, kantor cabang pembantu, semua diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati sehingga proses pekerjaan segala yang dikerjakan dapat dikerjakan dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya persekutuan kami boleh berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan menolong kami dalam kehidupan beriman kami. Kami boleh memuliakan nama Tuhan, tetapi juga boleh menjadi berkat. Ini seru dan doa kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Saudara, kita kembali dalam tugas dan tanggung jawab kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai, menopang, dan meneguhkan teman-teman di Bank BTN di kantor pusat dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Salam Pendeta Freddy Stone Sileti dari GMI Philadelphia Balikpapan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.